Baik, terima kasih. Jadi, klien kami pada saat itu ingin melaporkan. Pada prinsipnya, saya sudah mengingatkan kepada klien untuk memperingatkan terlebih dahulu pada akun tersebut untuk meminta maaf. Nah, Mbak Jennifer selaku klien kami telah mengingatkan ke akun tersebut melalui komentar. Akan tetapi tidak diindahkan. Malah akun tersebut sempat memposting beberapa video yang mengatakan bahwasanya beliau siap menanggung akibatnya. Setelah tersebut, Mbak Jennifer berkonsultasi kembali kepada kami dan kami sampaikan kenapa Mbak Jennifer itu sangat menginginkan melanjutkan proses ini. Jadi pada prinsipnya Mbak Jennifer itu ingin melanjutkan dikarenakan satu, ada hal prinsip yang telah dilakukan oleh akun tersebut, yaitu menyinggung masalah agama. Itu adalah hal prinsip, baik bagi seorang pribadi maupun kita di negara Republik Indonesia kan agama itu sedikit sensitif, Pak. Terus yang kedua itu menyinggung masalah almarhum suaminya, Mbak. Kan almarhum suaminya juga telah lama meninggalkan dan beliau juga telah menghibur lah untuk tidak larut dalam kesedihan. Kenapa ada haters yang mungkin tidak bersinggungan langsung, mungkin tidak pernah ketemu sama almarhum suaminya, malah mengolok-olok gitu. Jadi kita waktu pas bikin laporan itu udah koordinasi sama Direktorat Cyber. Direktorat Cyber itu belum memberikan pasal yang akurat. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang ITE itu bisa pencemaran nama baik bisa masuk juga. Akan tetapi karena ada unsur SARA, suku agama atau ras atau agama, itu bakal ditindaklanjutin terlebih dahulu masalah SARA ini, Mbak. Selanjutnya itu ada perbuatan tidak menyenangkan juga. Kalau misalnya pasal yang dipakai adalah bersinggungan dengan SARA, ya kita dapat lihat sendiri di Undang-Undang ITE pasal mengenai SARA itu lumayan cukup berat sih. Kalau di Polda itu pada prinsipnya ketika kita melaporkan sesuatu itu baru turun di bagian administrasi masing-masing direktorat itu adalah 3 hari. 3 hari setelah laporan dibuat itu baru turun ke masing-masing direktorat. Nah, baru kita bakal cek nanti di hari Senin, Mbak. Kita bakal cek, itu bakal jatuh di unit mana, subdit mana, baru nanti kita bakal follow up kapan pemeriksaannya Mbak Jennifer gitu. Kemarin Mbak Jennifer juga udah kita mengenai itu, bahwasanya akun tersebut telah minta maaf dan lain-lain sebagainya. Saya sampaikan sama Mbak Jennifer, kemarin ketika kita telah bikin laporan untuk menghormatin prosedur hukum, alangkah baiknya kita diperiksa terlebih dahulu gitu. Tapi kalau masalah memaafkan, ini kan di bulan Ramadan ya, Mbak. Saya yakin sebagai seorang Muslim, pastilah kita ada rasa memaafkan. Kalau tahapan mediasi ini belum terlihat sih arahnya untuk mediasi terlebih dahulu. Tapi kalau itu ada ruang untuk mediasi, kita mengikuti prosedur hukum, Pak. Kalau kalau sakit hati sih enggak, Pak. Cuman mungkin sedikit terganggu karena ada hal prinsip seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ini tidak berkaitan dengan prinsip, beliau mungkin ya seperti haters-haters yang lain, beliau ya nggak terlalu melihat. Tapi ini masalah prinsip, masalah agama, masalah mantan suami, ya Pak Jennifer juga manusia seperti itu. Oh.
kalau Mbak Jennifer mengatakan kepada saya, hubungan antara Mbak Jennifer sama siapa? eh Puji itu baik-baik saja, layaknya ya kerabat lah, akrab, masih bahkan masih berhubungan sampai sekarang. Kalau sama ASK itu kalau dilihat di videonya itu kan lagi momen berbagi, pada saat itu kan ini kan bulan Ramadan, bulan penuh berkah, seorang Muslim, Mbak Jennifer, ya memberikanlah sebahagian dari rezekinya kepada saudara-saudara Muslim yang lainnya atau saudara-saudara sama manusia yang lainnya. Ya, Senin saya bakal ke Polda untuk follow up. Kalau langkah-langkah hukum lainnya, ya kita cuma bisa berharap bahwa proses hukum di Polda Bali dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Betul, itu pasti kita perhitung. Cuman kan pada awal sebelum kita bikin laporan kan kita juga udah sampaikan untuk meminta maaf dan men-take down, tapi malah ditantangin balik setelah dibikin laporan, setelah ramai, baru minta maaf dan membuat live di TikTok kan seperti itu. Kalau dari Mbak Jennifer, itu kemarin waktu pas di Polda itu menyampaikan kepada rekan wartawan untuk disampaikan kepada publik, terutama generasi milenial atau generasi yang melek handphone, untuk tetap dewasa dalam menyampaikan pendapat. Nah, tidak sebebas-bebasnya di Indonesia itu untuk menyampaikan pendapat, karena kita dibatasi oleh aturan kan. Jangan sampai menyinggung masalah agama, menyinggung perasaan orang lain. Jadi kita dewasa lah dalam bermedia sosial.